Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Kisah bermula pada pertengahan tahun 2005, ketika kandang peternakan ayam ini didirikan di bekas lahan perkebunan mangga milik seorang pria yang dikenal sebagai Bapak Haji. Sejak awal berdirinya hingga kini, kisah-kisah mistis akan melekat di setiap sudutnya, menciptakan pengalaman yang menyeramkan bagi para penjaganya. Puluhan penjaga telah datang dan pergi, membawa serta cerita-cerita mistis yang berbeda-beda di setiap periode. Letaknya yang jauh dari pemukiman serta reputasi angker yang sudah lama menyelubungi tempat ini semakin memperkuat kesan mistisnya. Kandang ayam ini berada di ujung timur desa, sebuah wilayah yang menyimpan banyak cerita misteri. Di sebelah barat kandang, terdapat perkebunan mangga dan pisang yang sudah lama dijuluki sebagai rumah pocong. Di tempat ini, lebih dari 10 sosok pocong kerap menampakkan diri di hadapan warga yang tidak beruntung melintasi daerah itu pada malam hari. Sementara di sebelah utara, sekitar 10 meter dari kandang, terdapat rawa kecil di tengah persawahan yang dianggap sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Rawa tersebut pun terkenal angker, menyamai suasana menyeramkan yang meliputi perkebunan pisang di sebelah barat. Di sisi timur, sekitar 300 meter dari kandang, terletak pemakaman desa yang terpencil, tersembunyi di tengah persawahan. Makam ini merupakan tempat peristirahatan orang-orang dari zaman dahulu. Di sisi selatan, tepat di hadapan kandang, mengalir sungai kecil yang dikenal sebagai Kaliwetan, dilintasi oleh jembatan kecil. Jembatan ini merupakan saksi bisu pembantaian pada masa penjajahan Belanda. Di bawah jembatan itulah, kuburan para korban pembantaian kini menjadi bagian dari aliran sungai kecil yang berfungsi sebagai irigasi bagi sawah warga. Beberapa hari lalu, aku bertemu dengan Usman, penjaga peternakan saat ini, yang menjaga kandang seorang diri. Setelah berbincang cukup lama, ia pun bercerita tentang pengalaman mistis yang baru saja dialaminya sekitar 5 hari yang lalu. Malam itu, hujan rintik turun sejak sore hingga malam hari. Usman yang terjebak di kandang memutuskan untuk berbaring sambil mendengarkan musik dari radio tua yang menjadi hiburannya saat bekerja. Sambil mendengarkan radio, rasa kantuk perlahan mulai menguasai dirinya, hingga akhirnya ia terlelap. Suara gemuruh petir dan kilatan cahaya tiba-tiba membangunkan Usman. Di antara deru hujan yang semakin deras, samar-samar terdengar suara kidung Jawa yang halus dan memikat. Suara itu terasa begitu memikat, seolah membius siapapun yang mendengarnya. Lantunan suara tersebut berasal dari pojok timur kandang, membangkitkan rasa penasaran Usman yang setengah sadar. Perlahan, ia mematikan radio untuk memastikan bahwa suara itu bukan berasal dari perangkat yang ada di sampingnya. Saat mencoba mencari asal suara, Usman merasakan jantungnya berdebar kencang. Pandangannya terfokus pada sosok di pojok timur kandang. Sosok tersebut mengenakan pakaian khas sinden dan sedang menari dengan gerakan gemulai. Ketika sosok itu berbalik, wajahnya menyeringai mengerikan dengan senyum yang lebar hingga pipinya robek. Langkah sosok tersebut semakin mendekat, membuat tubuh Usman membeku di tempatnya. Saat jarak mereka semakin dekat, bunyi petir yang keras seketika menyadarkan Usman. Dengan segenap keberanian, ia berlari keluar kandang, menerobos hujan dan semak-semak, tanpa mempedulikan apapun kecuali keselamatannya sendiri. Sosok tersebut, yang dikenal sebagai Tapi Liris, adalah legenda menyeramkan yang dipercaya banyak orang di desa itu. Meski penuh risiko dan ketakutan, Usman bertahan menjaga kandang tersebut dengan alasan sederhana, ia tidak memiliki pekerjaan lain. Kisahnya membuat aku teringat pada pengalaman yang pernah aku alami sendiri ketika bekerja di tempat yang sama pada tahun 2014 setelah lulus sekolah. Saat itu, aku masih belum memiliki niat untuk bekerja jauh dari desa, sehingga ketika Idin, teman lama yang merupakan keponakan Bapak Haji, mengajak aku bekerja di peternakan ayam pamannya, aku langsung menerima. Aku mulai bekerja di peternakan tersebut, mempelajari proses pemeliharaan ayam broiler. Persiapan awal dilakukan dengan membersihkan lantai kandang menggunakan air bertekanan tinggi untuk memastikan lingkungan yang bersih bagi ayam. Pekerjaan yang kami lakukan seringkali berlangsung hingga malam. Suasana malam di kandang terasa sunyi, hampa, dan pengap, dengan hanya deru mesin pompa yang menemani. Kami bekerja secara bergantian, saling menggantikan ketika rasa lelah mulai terasa.
kandang ayam ini telah kosong selama kurang lebih 3 minggu. Dalam rentang waktu tersebut, kami membersihkan setiap sudutnya dengan penuh ketelitian dan kesabaran. Bangunan kandang ini, yang sebagian besar, sekitar 90%, terbuat dari kayu dan bambu, memiliki lebar sekitar 5 meter dengan panjang berkisar antara 80 hingga 100 meter. Saat rekan-rekan aku sibuk bekerja, aku memutuskan untuk turun ke pondok kecil yang terletak di tengah-tengah bangunan peternakan, sekadar untuk membuat kopi dan beristirahat. Setelah menyiapkan kopi, aku duduk sejenak dan memandang ke sekitar. Malam itu gelap, dan pemandangan di sekitar kandang penuh dengan pohon mangga dan pisang. Ada satu pohon pisang yang menarik perhatian aku, daunnya bergerak-gerak dengan ritme yang semakin lama semakin cepat, meskipun tidak ada angin. Mencoba mengabaikan keanehan tersebut, aku kembali menikmati kopi. Namun, rasa penasaran justru semakin memuncak. Ketika pandangan aku teralihkan sejenak, tiba-tiba muncul sesosok makhluk tinggi, berbalut kain putih, setinggi pohon pisang. Aku mengerutkan dahi, mencoba fokus, dan tiba-tiba tersedak kopi saat sosok itu menampakkan wajah yang mengerikan. Gelas kopi entah terlempar kemana. Dengan segenap tenaga, aku berlari tergesa-gesa ke atas, menuju teman-teman yang sedang bekerja. Sesampainya di atas, napas aku terengah-engah, keringat mengalir deras di kening. Melihat kondisi aku, Dio bertanya tentang apa yang terjadi. Berusaha menyembunyikan ketakutan, aku menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, meski di dalam hati bersorak agar Dio turun dan mengalami apa yang baru saja aku lihat. Setelah itu, aku mengambil alih tugas Dio untuk membersihkan lantai kandang, sementara Dio turun untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Dio kembali dengan kondisi yang sama seperti yang aku alami, wajahnya penuh rasa takut dan kebingungan. Ternyata, ia juga mengalami kejadian serupa di pondok. Kami pun saling beradu pandang, menyadari bahwa kejadian di kandang ini memang bukan sembarang hal. Malam semakin larut, hampir pukul 2 dini hari, namun kami masih bersemangat untuk menyelesaikan pekerjaan. Di sela-sela bekerja, kami sesekali bersenda gurau untuk menghilangkan rasa kantuk. Namun, tiba-tiba mesin pompa air yang kami gunakan mati mendadak. Kami pun turun untuk memeriksa penyebabnya, sedikit memutar jalan menuju sumur tua di pojok timur kandang, tempat alat pompa air berada. Setelah memeriksa dengan saksama, semuanya tampak normal. Bensin pun masih penuh karena baru saja diisi. Kami berasumsi bahwa ini mungkin pertanda untuk istirahat, terutama karena daerah sumur tersebut dianggap angker oleh warga sekitar. Sepakat untuk tidak melanjutkan pekerjaan, kami memutuskan bersantai sambil menunggu waktu subuh. Kami duduk beristirahat, mengobrol ringan, dan menyesap kopi. Namun, satu gelas kopi hilang entah kemana, mungkin saat aku terkejut melihat sosok tadi. Azan subuh mulai berkumandang, menandakan waktu bagi kami untuk melanjutkan pekerjaan. Dengan berdebar, kami mencoba menyalakan kembali mesin pompa, dan benar saja, mesin hidup kembali tanpa kendala. Kami pun bekerja keras dengan harapan bisa menyelesaikan tugas sebelum sore hari. Tantangan besar bagi tubuh kami yang sudah terjaga lebih dari 24 jam, tanpa istirahat. Saat pagi menjelang dan rasa lelah semakin mendera, Idin akhirnya menyarankan untuk beristirahat. Kami semua pun tertidur di pondok bambu yang sempit, berdesakan dalam ruang yang tidak begitu nyaman. Idin membangunkan kami saat hari sudah mulai gelap. Kami pun melanjutkan pekerjaan, namun persediaan makanan dan kopi sudah mulai menipis. Aku dan Dio lalu berinisiatif untuk pergi membeli kebutuhan di desa menggunakan motor. Ketika kami melintasi jembatan kecil di depan kandang, terdengar suara rem mendadak dari sepeda motor di depan kami, dan terlihat kerumunan orang di jembatan. Sekilas, kami mengira mereka adalah warga desa, namun setelah diamati, tubuh kami merinding. Itu bukan orang biasa. Tanpa pikir panjang, kami segera berbalik, kembali ke kandang. Sesampainya di kandang, Idin dan Irfan heran melihat kami yang kembali dengan wajah pucat. Kami menjelaskan bahwa kami melihat sosok-sosok menyeramkan di jembatan. Karena ketakutan, kami memutuskan untuk tetap di kandang, mengunci pintu rapat-rapat, dan duduk berdekatan dalam keheningan. Tak ada yang berani bersuara. Idin terlihat berdoa, sementara Irfan sibuk mengusap peluh di keningnya.
Suasana benar-benar mencekam, jantung kami berdegup kencang karena rasa takut yang tak tertahankan. Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan di pintu. Kami semua terdiam, tak berani bergerak, sampai akhirnya Arya mengintip dari sela-sela pintu dan mendapati bahwa yang datang adalah Pak Maman, ayah Idin. Rasa lega menyelimuti kami. Pak Maman membawa makanan dan kopi untuk kami, menyadari bahwa anak-anaknya membutuhkan dukungan. Kami makan bersama, merasa sangat bersyukur atas makanan yang dibawakan Pak Maman, meskipun sederhana. Setelah itu, kami melanjutkan pekerjaan yang tinggal sedikit lagi. Ketika waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, kami akhirnya menyelesaikan pekerjaan di kandang ayam itu. Setelah merapikan peralatan, kami turun menemui Pak Maman, yang menyarankan agar kami tidak langsung pulang dan tidur saja di situ. Saran tersebut terdengar seperti pesan tersirat, seakan-akan Pak Maman tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan di tempat itu. Tidak lama kemudian, Pak Maman mulai menceritakan pengalamannya sendiri saat menjaga kandang tersebut. Meski sebenarnya kami merasa takut, cerita dari sudut pandang beliau sangat menarik dan membuat kami mendengarkannya dengan seksama. Pak Maman bercerita bahwa ia adalah orang pertama yang pernah menjaga kandang itu. Ia sering mendengar suara tawa dan tangisan yang muncul setiap malam dari arah kebun mangga di sebelah barat. Awalnya, ia merasa takut luar biasa, bahkan hampir gila menghadapi kondisi seperti itu setiap malam. Menurutnya, kandang ini terasa seperti perkampungan makhluk tak kasat mata, sedangkan ia adalah pendatang asing yang menarik perhatian mereka. Seiring waktu, bukan hanya suara-suara itu yang muncul, tetapi juga wujud-wujud yang menakutkan. Pak Maman biasanya berjaga bersama Idris, yang dikenal sebagai sosok pemberani. Namun, entah kenapa, nyali Idris justru menciut saat berada di kandang ini. Begitu pula dengan Pak Maman, meskipun sangat takut, ia segan untuk mundur karena Pak Haji yang memintanya menjaga kandang adalah pamannya sendiri. Lama-kelamaan, para makhluk halus semakin berani menunjukkan eksistensi mereka, bahkan sampai menggoyangkan bangunan peternakan itu ketika mereka sedang tertidur. Suatu malam, Pak Maman dan Idris merasa bangunan kandang bergetar hebat, seperti sedang dilanda gempa. Anehnya, ketika mereka keluar, suasana di luar kandang justru tenang. Namun, ketika melihat ke arah kandang, bangunan tersebut masih tampak bergoyang, disertai suara tawa berat yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka pun lari ketakutan meninggalkan kandang untuk mencari bantuan. Cerita Pak Maman terhenti ketika Irfan meminta beliau untuk berbicara lebih pelan agar tidak mengundang perhatian makhluk tak terlihat. Dengan bercanda, Pak Maman mengatakan biar saja para makhluk itu tahu keberadaan mereka. Terlalu panjang cerita Pak Maman, sehingga akhirnya kami melewatkannya dan memilih untuk pulang saat fajar menyingsing. Hari itu, kami memutuskan untuk istirahat penuh karena lusa harus kembali bekerja. Hari berikutnya, kami bersiap menggelar sekam padi dan karung yang sudah dijahit sedemikian rupa agar sesuai dengan ukuran kandang. Persiapan ini bertujuan agar alas pijakan anak ayam lebih nyaman. Langkah-langkah persiapan kandang meliputi membersihkan kandang dari sisa kotoran ayam, menggelar sekam dan karung, memasang sekat dari bambu atau besi berlubang sebagai pembatas, memasang batu bara untuk pemanas, dan menyiapkan peralatan makan dan minum ayam. Setelah ditemani Pak Maman, gangguan yang kami alami memang tidak begitu menyeramkan, hanya sekadar gangguan kecil yang tidak mengganggu pekerjaan kami. Malam yang dinanti pun tiba, yaitu kedatangan anak ayam yang dikirim dari Jawa Tengah. Pukul 8 malam, kami kembali ke kandang untuk menunggu kedatangan ayam tersebut. Irfan membawa speaker aktif untuk memutar lagu-lagu dari band kesukaan kami, Tipe X, guna mencairkan suasana yang sunyi. Kopi hitam juga kami seduh sembari menunggu. Sekitar pukul 1:30 dini hari, mobil pengangkut ayam akhirnya tiba. Sopir yang mengantarkan ayam mengatakan bahwa jalan menuju kandang terasa ramai dengan banyak orang. Kami semua terdiam, penuh tanda tanya. Namun, tanpa berlama-lama, kami segera memeriksa data dan jumlah box ayam yang ada, memastikan tidak ada kekurangan. Setelah semuanya sesuai, kami mulai menyalakan batu bara untuk menjaga suhu kandang tetap hangat, memastikan ayam-ayam itu tidak stres dan terjaga kesehatannya. Hari-hari awal sangat kritis, di mana kami harus waspada terhadap ancaman binatang seperti garangan, tikus, dan kucing yang bisa memangsa anak ayam.
Dalam 15 hari pertama, kami juga harus rutin memeriksa suhu kandang dan menjaga kondisi anak ayam agar tetap stabil. Memasuki hari ke-7, anak ayam akan divaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Pada hari ketiga, sekitar pukul 10 malam, lampu di kandang tiba-tiba mati. Kejadian tersebut membuat kami kaget dan segera bergegas memeriksa. Ternyata, listrik sedang dipadamkan. Namun, tak lama setelah itu, terdengar suara hantaman keras di dalam kandang, membuat kami merinding. Masing-masing dari kami saling tunjuk, tidak ada yang berani memeriksa sendirian. Setelah berdebat kecil, akhirnya kami sepakat untuk masuk bersama-sama. Dalam kegelapan, hanya suara anak ayam yang terdengar, tanpa ketakutan seperti kami. Kami berempat dibagi menjadi 2 tim, dengan 2 senter untuk menerangi jalan. Irfan dan Idin menuju bagian kanan, sementara aku dan Dio memeriksa ke arah kiri, memastikan tidak ada hewan pemangsa yang masuk ke dalam kandang. Ketika kami tiba di bawah tandon air utama, kami melihat sesosok makhluk duduk di atasnya. Tanpa berpikir panjang, kami berlari keluar kandang sambil berteriak. Irfan dan Idin, yang mendengar langkah kami, juga ikut berlari. Setelah di luar, kami bertanya satu sama lain tentang apa yang terjadi. Aku menjelaskan apa yang aku lihat sambil mengumpat. Irfan menenangkan kami dengan mengatakan agar tetap kompak jika sesuatu terjadi. Kami pun akhirnya sepakat untuk istirahat, tidak peduli pada kandang yang tetap diam di tempatnya, tanpa ada niat untuk kembali ke dalam sampai esok hari. Malam itu, kami sepakat untuk duduk di depan pondok dan membuat api unggun kecil guna menghangatkan tubuh. Perlahan, rasa lapar mulai terasa. Idin dan Irfan, yang terkenal kompak soal makanan, tanpa sudah membicarakan apa yang bisa dimakan. Aku hanya ikut menyimak percakapan mereka, dan akhirnya muncul ide untuk memanggang singkong dan pisang, ditemani kopi hangat. Aryo menyarankan agar masing-masing mengambil tugas. Irfan ditugaskan mencari singkong di kebun yang tidak jauh dari kandang, sementara aku, Idin, dan Dio berangkat menuju kebun pisang yang jaraknya lebih jauh di sebelah barat. 2 senter menjadi alat penerangan kami di tengah kegelapan. Sebelum memasuki kebun, kami berdaum sebagai simbol agar makhluk tak kasat mata yang mungkin ada di sekitar menyingkir dan tidak mengganggu. Di sini, bersiul di malam hari dianggap pamali, konon katanya bisa mengundang makhluk halus. Saat kami memasuki kebun, suasananya terasa sumpek dan gerah, padahal cuaca malam sebenarnya dingin. Kami segera mencari pisang yang sudah matang agar cepat selesai. Tiba-tiba, terdengar suara pohon pisang rubuh di dekat kami tanpa sebab. Serempak, kami berlari menuju kandang, sementara Irfan yang tengah membersihkan singkong di pondok menatap kami bingung. Tanpa banyak penjelasan, Idin langsung menyuruhnya segera membakar singkong. Hari demi hari, kami mulai terbiasa dengan situasi ganjil yang kerap terjadi di peternakan ini. Rasanya, kami mulai akrab dengan keberadaan mereka, makhluk yang tak terlihat namun selalu memberi tanda. Ada satu sosok yang sering disebut, yaitu sosok yang menyerupai leak di Bali. Sosok ini berperawakan besar, dengan rambut hitam panjang yang menjuntai hingga tanah, gigi tajam menyerupai taring, dan kuku panjang berwarna hitam. Sosok ini sangat galak dan bisa mencelakakan siapa saja. Cerita tentangnya tersebar di kalangan orang yang pernah bekerja di peternakan ini. Suatu malam, kami mendapat cerita dari Dimas, seorang pekerja lama yang pernah mengalami kejadian menyeramkan. Ketika itu, Dimas tengah asyik berjudi dan mabuk di pondok. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dalam kandang. Bersama 3 temannya, ia masuk untuk memeriksa keadaan. Anehnya, tidak ada apapun di dalam sana, kecuali ayam-ayam yang berkerumun di sudut timur kandang. Tiba-tiba, datanglah angin kencang yang terasa panas, disusul suara ayam yang bergerak seolah membuka jalan. Dari asap hitam pekat, muncul sosok mengerikan dengan wajah penuh borok, mata melotot sebesar buah sawo, gigi runcing, dan rambut kusut mengenakan jubah hitam. Dimas dan teman-temannya langsung kabur ketakutan. Mendengar cerita itu, Idin langsung menanggapi bahwa Dimas seharusnya tidak berjudi dan mabuk, melainkan mendekatkan diri pada Tuhan agar tidak diganggu setan. Meski demikian, kelakuan kami sendiri terkadang tak jauh berbeda, dan canda tawa tetap mengisi suasana.
Rutinitas di peternakan pun berjalan seperti biasa. Ayam diberi makan pagi, siang, dan malam agar pertumbuhannya optimal. Memasuki usia 15 hingga 18 hari, sekam dan alas karung diturunkan untuk dicuci. Pencucian dilakukan di kali depan kandang, yang konon bekas kuburan masa lampau. Kami harus berendam di air yang bercampur kotoran ayam, membuat gatal dan bau tak terhindarkan. Malam itu, setelah pekerjaan mencuci selesai, kami melipat alas karung yang sudah kering untuk disimpan kembali. Saat tengah asyik melipat, Dio melihat ada karung putih yang melayang di atas pohon mangga. Ia panik dan berlari, membuat kami yang lain ikut lari tanpa tahu sebabnya. Setelah tiba di pondok, Dio menjelaskan apa yang dilihatnya, dan kami semua merasa merinding. Pekerjaan melipat karung akhirnya kami tunda hingga pagi, mengingat suasana malam yang tidak mendukung. Untuk menghilangkan ketegangan, Idin membuat kopi, sementara Irfan memutar lagu dari band favorit kami, mencoba menghangatkan suasana. Hingga pukul 2 dini hari, kami belum bisa tertidur karena masih sibuk dengan pekerjaan kecil di dalam kandang. Suasana hening tiba-tiba berubah ketika musik yang diputar mendadak mati. Keheranan menyelimuti Irfan yang mencoba mencari penyebabnya. Dengan rasa penasaran yang bercampur sedikit rasa takut, Irfan memutuskan turun ke pondok di bawah untuk memeriksa. Tak lama, ia terlihat berlari cepat menaiki tangga, tergesa-gesa kembali ke kandang, menyatakan bahwa ada sosok dengan wajah rata yang terlihat sedang menunggu di pondok. Malam itu, ketakutan menyelimuti kami hingga kami memutuskan untuk tetap berada di dalam kandang bersama ayam-ayam sampai pagi tiba. Pagi harinya, kami akhirnya turun untuk membersihkan diri di sumur. Setelah sarapan, kami kembali melanjutkan pekerjaan melipat alas karung yang tertunda. Suara tangisan dan cekikikan memang sudah menjadi hal yang biasa ketika malam tiba, terutama saat hendak tidur di dalam pondok. Namun, malam itu suara tangis yang terdengar begitu pilu dan terasa sangat dekat, seolah datang dari balik dinding anyaman bambu. Keberanian Dio muncul untuk menghardik suara tersebut, meskipun sebenarnya masih ada ketakutan di antara kami. Malam itu, suasana di dalam pondok terasa semakin mencekam. Meskipun sudah berganti posisi, tubuh kami tetap tidak bisa beristirahat. Rasa gerah dan gelisah mendorongku untuk keluar sejenak. Ketika mengintip keluar melalui lubang kecil di jendela anyaman bambu, aku melihat sosok wajah pucat sedang mengamati kami dari balik jendela. Refleks, aku terkejut dan bergegas keluar untuk memastikan siapa sosok itu, berpikir mungkin itu pencuri atau warga yang kebetulan lewat. Namun, ketika sudah berada di luar, tidak ada siapapun di sana. Kesadaran langsung menghantamku, sosok tadi bukanlah manusia. Kembali ke dalam, aku mencoba menenangkan diri dengan menyelimuti wajah dengan sarung dan berusaha untuk tertidur, meski sia-sia. Ketakutan menyelimuti pikiranku sepanjang malam hingga pagi. Saat membuat kopi untuk menyegarkan diri, Dio datang dan mengakui bahwa ia juga melihat sosok tersebut. Dio memilih diam saja semalam, hanya menutup wajahnya dengan sarung, meskipun sama sekali tidak bisa tidur. Hari demi hari, kami mulai terbiasa dengan kondisi seperti ini. Sosok-sosok tak kasat mata yang sering muncul di sekeliling kami memang menjadi bagian dari rutinitas yang harus kami hadapi. Tidak ada pilihan lain selain menyesuaikan diri dan berusaha menikmati pekerjaan. Di antara sosok yang sering muncul, ada satu yang paling mendominasi dan ditakuti. Sosok berbadan besar yang sering muncul di sekitar kandang, dengan rambut panjang yang kusut dan kuku-kuku panjang yang tajam. Sosok ini sering membuat para penjaga kandang ketakutan. Pada suatu malam, saat ayam sudah diberi makan, kami biasanya meninggalkan kandang sebentar untuk pulang. Namun, malam itu giliran Idin dan Dio pulang sebentar ke rumah untuk mengambil jatah rokok dan kopi dari Pak Haji, sementara aku dan Irfan berjaga di kandang. Demi mengusir rasa sepi, kami memutar musik dan sibuk dengan handphone, yang saat itu masih berupa ponsel Nokia sederhana. Suara berisik mendadak terdengar dari dalam kandang, memaksa kami untuk memeriksa keadaan. Namun, tidak ada apapun yang mencurigakan di dalam, dan ayam-ayam pun terlihat tenang. Kami kembali turun, tetapi baru beberapa langkah menjauh, suara gaduh kembali terdengar dari dalam kandang. Dengan perasaan kesal, kami memutuskan untuk naik kembali dan memeriksanya sekali lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Hingga untuk ketiga kalinya,
suara gaduh itu kembali muncul, dan kami yang sudah muak akhirnya sepakat untuk tidak menghiraukannya lagi jika ternyata tidak ada yang salah. Saat hendak turun kembali, suara tawa wanita khas yang kami kenali sebagai sosok kuntilanak terdengar di dekat kami. Ketakutan mendorong kami untuk segera turun, bahkan sampai harus berlari tergesa-gesa hingga terjatuh. Setelah tiba di pondok, kami segera menutup pintu dan meringkuk dalam sarung, berharap suara mengerikan itu tak lagi terdengar. Malam itu ditutup dengan hujan gerimis yang turun perlahan, membasahi bumi dengan curahan air yang berlimpah. Gelegar guntur memecah kesunyian, namun Idin dan Dio belum juga kembali. Kecemasan makin bertambah, namun kami hanya bisa bertahan dalam diam, berharap semua segera berlalu. Suhu dingin yang dibawa oleh hujan seolah tak mampu meredakan rasa takut yang menyelimuti kami. Suara genting pondok yang bergemuruh seperti tertimpa sesuatu, ditambah dengan kilatan petir yang menyambar, membuat ketakutan semakin mencekam. Dalam suasana yang tegang itu, sebuah ide gila muncul dari pikiran Irfan. Alih-alih berdiam diri dalam ketakutan, ia malah memutar musik dengan volume sangat keras, seakan berusaha menandingi suara hujan dan guntur yang bergema di kejauhan. Entah apa yang dipikirkannya, namun tampaknya Irfan tak ingin lagi terjebak dalam rasa takut yang menyiksa. Sejam berlalu, hujan yang tadinya deras mulai mereda, berubah menjadi gerimis yang seolah menyerah pada suara musik yang terus diputar. Perlahan, Irfan mengecilkan volume musiknya. Tak lama kemudian, terdengar suara sepeda motor mendekat. Kami menduga mungkin itu Idin dan Dio yang telah kembali. Namun, anehnya mereka tak kunjung masuk ke dalam pondok. Perasaan heran menyelimuti pikiranku. Apakah aku salah dengar? Dengan perasaan ragu, aku memutuskan untuk keluar dan memeriksa keadaan. Di sana, kulihat sepeda motor tergeletak begitu saja, namun tak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Kemana mereka? Pikiran ini terus berputar di kepalaku. Sementara itu, Irfan tampak sibuk menatap layar ponselnya. Sebuah panggilan masuk dari Dio. Suaranya terdengar tergesa-gesa, menyampaikan sesuatu yang tak terduga. Perasaan tak percaya menyelimuti Irfan, namun ia segera bergegas keluar untuk memastikan. Aku hanya berdiri di ambang pintu, memperhatikan setiap gerakannya. Tak lama kemudian, Irfan berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menuju kandang. Rasa takut mulai merayap dalam diriku, memaksaku mengikuti langkahnya. Setibanya di kandang, aku melihat Dio dan Idin telah berada di sana. Pakaian mereka basah kuyup akibat kehujanan. Dio tampak kesal dan menepuk kepala Irfan, namun Irfan hanya diam, seolah pasrah menerima tindakan tersebut. Ketika kutanya apa yang sebenarnya terjadi, Dio menjelaskan sambil menunjuk ke arah genting pondok. Aku terkejut. Di atas genting, terlihat sosok kuntilanak yang duduk diam, basah terguyur hujan, dengan kepala tertunduk tanpa bergerak sedikit pun. Baru kusadari mengapa sepeda motor mereka dibiarkan tergeletak begitu saja. Rupanya, mereka lari ketakutan dan mencari perlindungan di kandang. Kejadian itu mulai terangkai dalam pikiranku. Ketika kami berlari masuk ke dalam pondok dan bersembunyi dalam sarung, rupanya sosok tersebut tetap berada di atas genting, menunggu kami yang ketakutan. Hujan yang turun selama lebih dari 1 jam tak mampu mengusir kehadirannya. Mungkin, sosok itu menikmati musik yang diputar oleh Irfan. Ketika kilatan petir menyinari malam, perlahan, sosok tersebut tampak memudar dan hilang begitu saja. Namun, rasa lega belum sepenuhnya kami rasakan. Pikiran bahwa sosok itu mungkin telah berpindah ke atas kandang atau bahkan berada di belakang kami, membuat seluruh tubuh kami waspada. Mata kami mengawasi setiap sudut bangunan, bahkan karung pakan ternak yang tergantung pun membuat kami semakin siaga. Setelah cukup lama mengamati keadaan, akhirnya kami merasa sedikit tenang. Tak ada lagi sosok yang menyeramkan terlihat. Dengan tubuh yang masih basah oleh keringat dingin, kami melangkah keluar dari kandang, tetap waspada terhadap setiap gerakan di sekitar. Kami segera berlari menuju pondok, sementara Dio mengambil motor yang ia tinggalkan. Segera setelah itu, kami meminum air putih dalam jumlah banyak, berusaha menenangkan perasaan yang masih diliputi rasa takut. Hampir setiap malam, kami terus dihantui oleh sosok-sosok misterius.
Dio bahkan berencana membeli petasan untuk berjaga-jaga, seolah menyiapkan amunisi untuk melawan mereka jika muncul lagi. Keesokan harinya, Dio benar-benar membeli berbagai jenis petasan, dari yang kecil hingga yang lebih besar. Namun, ketika malam tiba, tak ada tanda-tanda kemunculan sosok tersebut. Mungkin keberanian kami malam itu telah mempengaruhi mereka untuk tidak muncul. Di tengah suasana yang perlahan menjadi tenang, Pak Maman, penjaga yang sering keliling malam, datang mengunjungi kami. Sambil duduk dan menikmati kopi yang kami tawarkan, Pak Maman mulai bercerita tentang pengalaman menakutkan yang pernah dialami oleh Junet dan Nian, dua orang yang sebelumnya bekerja di peternakan ini. Mereka mengalami kejadian yang jauh lebih mengerikan. Suatu malam, ketika sedang membersihkan kandang, mereka merasa kandang bergetar, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat seekor ular raksasa melilit bangunan kandang. Dalam ketakutan yang luar biasa, mereka berlari tanpa memedulikan apapun, meninggalkan segala barang yang ada. Setelah kejadian itu, Junet jatuh sakit selama seminggu dan memutuskan untuk tidak kembali bekerja di peternakan. Tubuhku merinding mendengar cerita yang disampaikan oleh Pak Maman. Beliau menjelaskan bahwa sosok ular besar yang pernah terlihat oleh para pekerja adalah penghuni lama di rawa yang terletak di sebelah utara kandang ini. Mendengar cerita itu, suasana semakin mencekam. Namun, rasa penasaran muncul ketika Pak Maman memperhatikan plastik hitam yang ada di tangan Dio. Pak Maman bertanya tentang isi plastik tersebut. Dio menjawab bahwa plastik itu berisi petasan yang disiapkan untuk melempar makhluk halus jika mereka muncul lagi. Pak Maman, dengan senyuman yang sedikit melepas ketegangan, menimpali dengan candaan bahwa petasan itu mungkin akan membuat makhluk-makhluk tersebut kaget atau bahkan jantungan. Setelah beberapa saat, Pak Maman mengingatkan bahwa ia membawa rebusan ubi dan pisang di motornya. Motornya terparkir cukup jauh dari area kandang, jadi ia berjalan kembali untuk mengambil makanan yang ia janjikan. Ubi dan pisang rebus itu kemudian dinikmati bersama-sama, menemani perbincangan kami malam itu. Pak Maman berkunjung hingga cukup larut malam, sebelum akhirnya memutuskan untuk pulang ketika jam menunjukkan tengah malam. Suasana malam yang awalnya dipenuhi cerita-cerita seram kini sedikit mencair. Namun, Dio yang tadinya semangat untuk menggunakan petasan, kini terlihat kecewa karena hingga jam segitu, tak ada satupun gangguan makhluk halus. Ia mengeluh sendiri sambil meminum kopi yang baru ia buat. Kopi itu menjadi pelipur lara sementara bagi Dio yang sepertinya lebih kecewa karena tidak ada kesempatan untuk menakut-nakuti setan. Waktu terus berlalu. Malam itu, suasana terasa aneh, bahkan terlalu normal. Tidak ada suara tangisan atau tawa menyeramkan yang biasa terdengar di samping pondok. Kami mulai merasa sepi tanpa gangguan, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah ketika sebuah ledakan petasan terdengar di samping tempat tidur Irfan dan Idin. Rupanya, diam-diam Dio membakar dan melemparkan petasan untuk mengerjai mereka yang tengah terlelap. Dio tertawa puas melihat kedua temannya terbangun kaget. Irfan dan Idin hanya bisa mengumpat dalam kemarahan yang bercampur kantuk. Mendekati masa panen, kami semakin sering berjaga di malam hari karena takut akan pencurian ayam. Kegiatan begadang ini sudah menjadi rutinitas kami, di mana tidur hanya bisa dilakukan saat subuh menjelang. Untuk mengusir rasa jenuh, kami sering membakar singkong tak jauh dari peternakan milik Pak Haji. Meski sering terlintas di pikiran untuk memanggang ayam sebagai pengganjal perut, kami sadar bahwa ayam-ayam itu bukan milik kami. Tugas kami hanyalah menjaga dan merawatnya. Suara musik yang mengalun pun menjadi teman di setiap harinya, tak pernah absen untuk menemani kami yang berjaga. Suatu malam, sebuah truk pakan ayam datang sekitar pukul 10 malam. Kami segera menghampiri truk tersebut dan mulai membongkar muatannya. Truk itu membawa 5 ton pakan ayam, dan memindahkannya ke dalam kandang menjadi tugas rutin kami. Saat truk selesai dibongkar, sopirnya berkomentar bahwa suasana di sekitar kandang ini terasa ramai dan sedikit aneh. Sopir itu memang baru pertama kali datang ke tempat ini. Idin dan Dio segera memberi nasihat kepadanya untuk tidak menanggapi apapun jika mengalami hal-hal aneh di jalan pulang. Sang sopir, meski heran, hanya mengangguk mengikuti saran mereka. Tak lama setelah itu, kami duduk di depan pondok, beristirahat dari pekerjaan mengangkut pakan ayam.
Sekitar setengah jam kemudian, terdengar teriakan minta tolong dari arah jembatan yang tak jauh dari kandang. Seorang pria yang tampaknya panik dan kelelahan mendekati kami. Nafasnya tersengal-sengal, dan wajahnya penuh rasa takut. Setelah diberi minum dan tenang sejenak, pria tersebut mengaku sebagai tukang bakso keliling dari desa sebelah. Ia bercerita bahwa dalam perjalanan pulang, ia melihat gerombolan makhluk hitam di tengah jalan. Karena ketakutan, ia membanting setir motornya hingga terjatuh, lalu lari meninggalkan gerobak dan motornya di tengah jalan. Kami menawarkan agar pria itu bermalam bersama kami di pondok, karena ia terlalu takut untuk melanjutkan perjalanan. Idin menemani pria tersebut, sementara aku, Irfan, dan Dio pergi ke lokasi di mana motor dan gerobaknya tergeletak. Dengan sedikit rasa merinding, kami membawa motor dan gerobak itu kembali ke kandang. Dio yang memang sering iseng, sempat mencuri beberapa bakso yang tersisa di gerobak tersebut, meskipun aku sudah mencoba menghentikannya. Kami lalu menyarankan pria itu untuk bermalam di pondok, dan dia dengan senang hati menerima tawaran kami. Ketika malam semakin larut, suasana kembali sunyi. Namun, tiba-tiba aroma singkong bakar tercium. Kami segera menyadari bahwa bau itu adalah tanda kehadiran makhluk gaib, terutama genderuwo. Tubuhku kembali merinding. Kami paham bahwa malam ini ada sesuatu yang mendekat, dan aroma itu adalah pertanda yang tak bisa diabaikan. Irfan yang juga mencium aroma itu, langsung merasa tak nyaman. Kami sebenarnya ingin memutar musik untuk memecah keheningan, namun enggan melakukannya karena takut membangunkan tukang bakso yang sudah tertidur. Dio, yang selalu siap dengan petasannya, mulai menyiapkan amunisinya. Kami mengarahkan pandangan ke sebuah pohon mangga yang tiba-tiba bergoyang meski tak ada angin atau hujan. Dio segera melemparkan petasan ke arah pohon tersebut, namun anehnya, petasan itu tidak meledak. Dengan rasa penasaran, ia melemparkan petasan lagi, namun hasilnya tetap sama, hening, tanpa bunyi. Merasa ada yang aneh, Idin menyarankan Dio untuk membaca doa sebelum melempar petasan berikutnya. Kali ini, petasan itu meledak dengan keras, memekakkan telinga kami. Pohon mangga yang tadinya bergoyang kuat, kini berhenti. Segalanya tampak kembali normal. Kami semua merasa sedikit lega, meskipun tahu bahwa kejadian seperti ini mungkin akan terulang. Pak Haji pernah bercerita bahwa meski ia telah berusaha mengusir makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar sini, setiap kali satu makhluk pergi, yang lain akan datang menggantikannya. Tempat ini memang sudah lama menjadi rumah bagi mereka, dan sepertinya mereka takkan pernah benar-benar pergi. Hari yang dinanti akhirnya tiba, saat ayam-ayam yang kami pelihara memasuki usia ke-35 hari. Sesuai target, ayam-ayam tersebut harus mencapai berat minimal 2 kg per ekor sebelum bisa dipanen. Di tempat ini, proses panen masih dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan memikul. Setiap pikulan menanggung beban lebih dari 47 kg, terdiri dari beberapa ekor ayam yang sudah diikat kakinya dengan tali rafia dan digantung di ujung pikulan. Panen ayam selalu menjadi momen yang dinanti oleh warga desa sekitar. Selain mendapatkan upah, mereka juga diberikan ayam serta makanan sebagai imbalan atas kerja keras mereka. Proses ini biasanya dilakukan pada sore hingga malam hari, untuk mengurangi risiko ayam mati atau stres saat dimuat ke dalam truk yang sudah dirancang khusus. Ayam-ayam tersebut kemudian didistribusikan ke bakul atau pengepul, dan selanjutnya diproses hingga akhirnya tiba di meja makan, siap untuk dinikmati. Sebuah perjalanan panjang dari kandang hingga menjadi hidangan di atas meja kalian. Namun, tugas kami belum selesai di situ. Setelah ayam-ayam diangkut, masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti membersihkan kandang yang kosong, mengumpulkan sisa-sisa pakan ayam, pur, dan membereskan alat-alat yang tercecer selama proses panen. Jika persediaan pur masih banyak, kami harus menunggu truk pengangkutnya datang, biasanya 3 hari setelah panen. Dalam masa penantian itu, kandang yang kosong terasa lebih hening dan menyeramkan. Tanpa keberadaan ayam, suasana di peternakan menjadi semakin sunyi, hanya diisi dengan desiran angin malam yang dingin. Untuk mengusir kesunyian, kami kembali memutar musik. Namun, anehnya, di saat kandang kosong, gangguan dari makhluk-makhluk tak kasat mata justru semakin sering dan lebih berani muncul. Mereka memunculkan wujudnya,
dari yang biasa kami lihat hingga sosok yang luar biasa menakutkan. Beberapa dari mereka memiliki wajah yang hancur, remuk seperti terlindas stroke. Meski kami sudah terbiasa melihatnya, rasa takut tetap ada, tak pernah hilang sepenuhnya. Pada malam terakhir di peternakan, gangguan semakin memuncak. Jumlah mereka begitu banyak, seakan mengerumuni kami dari segala arah. Ketakutan yang tak bisa lagi kami tahan memaksa kami untuk berlari menyelamatkan diri. Kami baru berani kembali ke kandang keesokan siangnya untuk menyelesaikan tugas terakhir, yaitu mengangkut sisa pur ayam ke truk besar. Setelah semuanya rampung, rasa lelah yang begitu menguras tubuh akhirnya membuat kami kembali ke rumah masing-masing. Ketika tubuh ini bertemu dengan kasur yang empuk, aku tertidur sepanjang hari, memulihkan tenaga yang habis terkuras. Sebenarnya, ini adalah 2 periode masa kerjaku di peternakan. Namun, gangguan yang kami alami selama kedua periode tersebut tak jauh berbeda. Kami semua sudah mulai terbiasa, meski rasa takut tak pernah benar-benar hilang. Itulah mengapa, kali ini aku memutuskan untuk mengakhiri cerita ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mengikuti cerita ini. Ada banyak hal yang sebenarnya tidak aku ceritakan, karena beberapa di antaranya tidak penting atau tidak pantas untuk diceritakan. Oh ya, ada satu hal lagi. Saat Pak Maman pertama kali datang ke peternakan, ia sudah memasang pagar gaib untuk melindungi kami, terutama anaknya yang juga bekerja di sini. Namun, pagar tersebut tampaknya tidak cukup kuat untuk menahan gangguan makhluk halus. Ketika Pak Maman kembali berkunjung sambil membawa ubi dan pisang rebus, ia memperkuat lagi pagar gaibnya. Itulah sebabnya beliau sering berkeliling area peternakan, karena tidak ingin kejadian yang dulu menimpa keluarganya terjadi lagi pada anaknya ataupun kami.